Pemirsa, mari kita lihat berita terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Yang pertama, di mana harga emas logam mulia Antam 24 karat pada hari ini, Kamis 12 Juni 2025 kembali meningkat signifikan, naik Rp18.000 per gram menjadi Rp1.928.000 per 1 gramnya. Kenaikan harga juga terlihat pada harga buyback, di mana Antam membayar atau seharga Rp1.772.000 per 1 gram, lebih tinggi Rp18.000 dari harga sebelumnya. Untuk berat lainnya, emas 0,5 gram dijual di harga Rp1.014.000, emas 10 gram dijual seharga Rp18.775.000, dan emas 1 kilogram ditawarkan dengan harga Rp1.868.600.000. Lalu kenaikan emas, maksud kami laju kenaikan emas, ini dipicu oleh data inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan, memperkuat ekspektasi The Fed untuk memangkas suku bunga pada bulan September mendatang, sehingga emas menjadi lebih menarik bagi para investor sebagai penyimpan aset di tengah kondisi geopolitik global yang tidak pasti. Pemirsa, kita lihat ke informasi terpopuler yang kedua, di mana saham produsen mainan Trendy Popmart yang merupakan pencipta dari boneka Labubu mengalami kenaikan yang signifikan pada perdagangan di hari Rabu 11 Juni 2025 kemarin. Harganya menyentuh rekor baru $269,8 Hong Kong atau setara $34,37 Amerika Serikat atau setara Rp560.000 per satu lembar. Melansir dari Global Times, saham Popmart melonjak 4,25%, mengalahkan rekor tertinggi baru, di mana capaian ini tak lepas dari popularitas mainan boneka Labubu yang memicu para lembaga menaikkan target harga saham Popmart. Misalnya Deutsche Bank menaikkan targetnya untuk saham Popmart sebesar 52% menjadi $303 Hong Kong dengan alasan momentum pertumbuhan luar negeri yang kuat. Lalu Morgan Stanley menaikkan targetnya menjadi $302 Hong Kong dari $224 Hong Kong dengan alasan nilai valuasinya harus setara dengan Sanrio Co dan Walt Disney Co. Informasi terpopuler yang ketiga, di mana kerusuhan dan aksi protes terus melanda sejumlah kota di Amerika Serikat, dimulai dari Los Angeles. Geliat demo menolak kebijakan imigrasi dari Presiden Donald Trump menyebar hingga ke 6 negara bagian lainnya. Demo dilaporkan terjadi di St. Louis, Missouri, Raleigh, Carolina Utara, Manhattan, New York, Indianapolis, Indiana, Spokane, Washington, hingga Denver, Colorado. Ratusan orang juga turun ke jalan di San Antonio, Texas, menyampaikan aspirasi di dekat balai kota di tengah ancaman Presiden Trump untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional. Menurut AFP, Presiden Trump berencana menghadiri parade militer di Washington DC yang digelar untuk memperingati 250 tahun Angkatan Darat Amerika Serikat dan juga bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-79. Namun di saat yang sama, gerakan No Kings dijadwalkan akan menggelar aksi nasional pada Sabtu mendatang. Sebelumnya Los Angeles telah 6 hari dirundung protes, di mana kerusuhan, pembakaran taksi otonom, dan pelemparan batu ke arah polisi terjadi. Informasi terpopuler yang terakhir, prospek ekonomi global tahun 2025 kian menggelap, di mana Bank Dunia dalam laporan terbarunya yaitu Global Economic Prospects edisi Juni 2025 memperingatkan bahwa sejumlah negara akan mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi yang minus. Kepala Ekonom Grup Bank Dunia, Indermit Gill, mengungkapkan penyebab utama pelemahan adalah akumulasi tantangan selama 3 dekade terakhir seperti konflik geopolitik, perang dagang, dan menurunnya produktivitas serta populasi yang menua hingga beban utang yang terlalu tinggi. Khusus untuk Indonesia, Bank Dunia mengkoreksi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menjadi 4,7% dan 4,8% untuk tahun 2026. Angka ini lebih rendah dari ramalan sebelumnya yang berada di level 5,1% pada kedua tahun tersebut. Lebih lanjut, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Indonesia baru akan kembali ke level 5% pada tahun 2027, namun masih di bawah laju ekonomi tahun 2022 yang tercatat 5,3%. Ketidakpastian kebijakan global dan gejolak tarif dinilai telah menggerus proyeksi pertumbuhan di hampir 70% negara di seluruh kawasan dunia.